بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kita tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, para ustaz wal ustazah, para haji dan hajah sekalian, berkhusus kepada DKM Masjid Fastabiqul Khairat Ustaz Roja, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sihat wal afiat, dan mudah-mudahan insyaallah umur beliau sangat bermanfaat bagi masyarakat sini, karena manusia yang terbaik yang panjang umurnya dan baik amalannya. Mudah-mudahan insyaallah semakin panjang umur dan amalannya baik selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beserta imam dan khatib dan muadzin Masjid Fastabiqul Khairat. Ibu-ibu, ini ibu-ibu atau masih muda semua ini? Saya nampaknya masih muda semua ini. Sekitar 19 tahun ini ya. Oh, mungkin karena saya nggak pakai kacamata ya. Oh, ternyata kebalik 91. Semoga insya Allah sihat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan semakin muda nampaknya, semakin sehat, semakin mulia. Dan insya Allah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya, cucunya salih salihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang istimewa, Masya Allah. Semoga kita pada malam ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat kita berada di majelis ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang artinya kita semua yang hadir akan mendapatkan ketenangan hati yang dinamakan as-sakinah. Makanya kita banyak lihat orang hadir di waktu khutbah atau waktu ceramah, datang hadir, langsung dia baca doa. Apa doanya? Bismikallahumma amutu wa ahya. Langsung tidur. Kenapa tidur? Karena hatinya tenang. Betul. Kenapa kita kalau baca Al-Quran langsung tidur? Karena tenang. Banyak orang buka Al-Quran, baca Quran, langsung ya Allah tidur aja. Ibadah itu ketenangan hati. Jadi kalau kita istiqamah,
ketenangan hati bukan buat kita ngantuk, tapi buat kita bertambah ibadah. Itu firman Allah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan sakinah ke hati orang-orang beriman. Jadi orang-orang yang beriman akan mendapatkan ketenangan hati. Tujuannya apa ya Allah? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar imannya bertambah kepada Allah Subhanahu. Mungkin iman kita kurang, makanya kalau kita ibadah nantuk. Karena kita belum sampai level tertinggi. Itu level yang di bawah. Kita dapat ketenangan, oh langsung nantuk, itu level yang paling bawah. Kalau yang tinggi, kita mendapatkan sakinah, ketenangan, malah lebih semangat dan lebih rajin lagi. Seperti siapa? Contoh, salah satunya itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ahli ibadah, Masya Allah, luar biasa. Di bulan Ramadan, Imam Syafi'i membaca Al-Quran 30 juz, 60 kali. Berapa kali? 60 kali. Sekali di pagi hari, sekali di malam hari. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa kulluha fi salah, setiap kali aku khatamkan Al-Quran itu hanyalah di dalam salat. Saat dia berdiri di hadapan Allah. Kalau kita 30 hari sekali aja mungkin belum. Banyak orang di bulan Ramadan tidak khatam Quran. Banyak. Ada orang yang saya kenal yang sudah hafal 30 juz. Makanya saya selalu bilang, jangan menjadikan tujuannya adalah hafal Al-Quran. Itu bukan tujuan. Makanya Allah dan Rasul tidak memerintahkan kepada kita untuk hafal Al-Quran. Jadi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, beramal dengan isinya Al-Quran. Kalau mau hafal Al-Quran, silahkan, dapat pahala yang sangat tinggi. Tapi bukan tujuan utama itu. Itu firman Allah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab kami turunkan kepada engkau yang berkah dan pasti akan membawa keberkahan. Kenapa ya Allah? Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatih, agar bisa mentadabburi ayatnya. Orang itu hafal 30 juz. 30 juz dia hafal. Bulan Ramadan kemarin, saya memperhatikan, dia jarang baca Quran. Selesai bulan Ramadan, saya bertanya kepada dia. Dek, dia lebih kecil dari saya. Dek, maaf saya mau bertanya. Di bulan Ramadan ini berapa kali khatam Al-Quran? Jawabannya, belum khatam Al-Quran sama sekali. Di bulan Ramadan 30 hari, sekali aja belum dia khatam. Banyak orang itu jadikan Quran untuk hafal. Saya sudah hafal, ya udah. Kalau sudah hafal, udah. Seperti sudah dapat jaminan ahli surga. Artinya tidak usah lagi baca, tidak usah lagi dekat, tidak usah lagi menhayati. Makanya selalu saya bilang, Al-Quran bukan wajib dihafal. Tidak wajib dihafal. Yang wajib dihafal adalah surah Al-Fatihah. Karena salat kita tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Tapi Al-Quran wajib dibaca. Makanya banyak sahabat Nabi. Silakan baca sirah. Banyak sahabat Nabi belum hafal 30 juz. Lebih banyak sahabat yang tidak hafal daripada yang hafal. Banyak sahabat Nabi tidak hafal hadis dan tidak meriwayatkan hadis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, orang yang paling dekat dengan Nabi,
yang pertama beriman kepada Nabi, mengikuti Nabi yang pertama dari laki-laki itu Abu Bakar As-Siddiq. Sepanjang hidupnya, sepanjang dakwahnya Nabi 23 tahun, Abu Bakar mendampingi Nabi. Gak pernah ketinggalan. Sampai sahabat heran, ya Rasulullah, kok selalu Abu Bakar selalu dekat dengan engkau? Ke sana Abu Bakar ada, ke situ Abu Bakar ada, di masjid Abu Bakar ada, di jalan Abu Bakar ada. Kenapa gak suruh Abu Bakar pergi di sana, disuruh misal pergi ke kota sana, pergi ke kota situ? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ghina li anhuma. Aku tidak bisa berpisah dengan Abu Bakar, dalam riwayat dengan Umar juga. Jadi Umar dan Abu Bakar selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ini, coba cari dalam ilmu hadis, berapa hadis yang dia meriwayatkan? Sedikit sekali. Sedikit sekali. Karena bukan tujuannya hafal. Dia mendampingi Nabi, bukan tujuan dia hafal, simpan aja di sini, terus gak berguna. Tidak. Salah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh bertanya, "Man asbaha minkumul yawma sha'ima?" Siapa pada pagi hari ini berpuasa? Cuma satu orang angkat tangan, Abu Bakar As-Siddiq. Saya ya Rasulullah. Siapa pagi hari ini bersedekah? Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Siapa pagi hari ini jenguk orang yang sakit? Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Siapa kuburkan jenazah? Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Setiap amalan yang Rasulullah sampaikan, pasti Abu Bakar itu angkat tangan. Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Rajin itu. Sebagaimana nama masjid, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sampai Umar ibn al-Khattab, ya Allah ini selalu saya kalah sama Abu Bakar ini. Salah satu hari Rasulullah minta bantuan karena sahabat mau pergi perang. Kata Rasulullah SAW, ayolah kita infak di jalan Allah. Datang sahabat bawa harta infakkan di jalan Allah. Kata Umar, insya Allah saya hari ini akan kalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Harus kalah Abu Bakar hari ini. Datang Umar bawa separuh hartanya. Kalau dia punya 10 miliar, dia infak 5 miliar. Dia infakkan. Separuh harta. Ada seseorang kemarin minta doa dari guru saya. Dia bilang, Ustaz, tolong doakan saya supaya dapat 10 juta rial. Mau 10 juta rial. Itu berapa M banyak itu. Kata Ustaz saya, siap, insya Allah saya doakan. Karena saya sering berjalanan, yang artinya saya sering musafir, dan doa orang musafir itu mustajab. Dan guru saya sering doakan orang, alhamdulillah sembuh sihat walafiat kalau sakit. Kalau minta sesuatu, doakan alhamdulillah diijabah. Karena kita semakin dekat dengan Allah, semakin hajat kita lancar dan dikabulkan oleh Allah SWT. Kata guru saya, siap saya doakan. Tapi nanti kalau dapat 10 juta, kasih saya separuhnya. Kalau Allah berikan rezeki 10 juta, kasih saya 5 juta. Kata dia, siap. Kemudian dia pergi. Setelah beberapa menit, balik lagi dia. Mohon maaf Ustaz, saya tadi fikir terus. Kalau saya dapat 10 juta, saya kasih Ustaz 5 juta. Oh, itu berat. Gak bisa saya, gak bisa. Kuranginlah Ustaz. Paling saya kasih 500 ribu lah. Kalau 5 juta itu berat, gak mampu saya. Ya Allah, itulah manusia. Makanya firman Allah, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Kalian sangat-sangat mencintai duit. Cinta dengan harta. Orang ingin orang tuanya meninggal.
Ada orang Anda dengar ceritanya. Wallahi berharap orang tua meninggal supaya dapat harta warisan. Demi harta dia putuskan silaturrahimi, berkelahi dengan saudara demi harta. Demi harta dia tinggalkan orang tua. Demi harta dia curi. Dia mau aja uang, gak peduli ini halal atau haram. Jadi orang yang infakkan separuh harta itu sesuatu yang sangat tinggi, bukan yang mudah. Umar infakkan separuh harta. Kata Umar, insyaallah saya akan kalahkan Abu Bakar. Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan kepada keluargamu? Kata Umar ibn al-Khattab, separuhnya ya Rasulullah. Separuh saya sedekah, separuh saya tinggalkan kepada keluarga saya. Kemudian Umar duduk tunggu, kapan datang Abu Bakar? Datang Abu Bakar. Bawa hartanya taruh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan kepada keluargamu? Apa dijawab? Jawabannya apa? Yang aku tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Yang artinya, aku tidak tinggalkan sedikit pun dari harta saya. 1.000 rupiah pun saya gak tinggalkan. 100 rupiah gak ada di rumah saya. Semua harta saya infakkan di jalan Allah. Makanya Umar langsung nangis, kata Umar, kayaknya saya gak bakal bisa kalahkan Abu Bakar. Ada satu cerita yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu rahasia orang tua saya. Nanti saya ceritakan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat bahawa kalau saya meninggal, Abu Bakar yang menjadi khalifah. Kenapa? Karena Rasulullah saat masih hidup gak kuat berdiri salat berjamaah, makanya kata Rasulullah, suruh Abu Bakar jadi imam. Kata sahabat, kata Siti Aisyah, anaknya Abu Bakar, ya Rasulullah, Abu Bakar ini kalau salat dia nangis-nangis aja. Abu Bakar itu hatinya lembut. Kalau berdiri salat baca Quran langsung. Jadi sahabat yang belakang gak dengar dia lagi baca apa. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar rajulun asif, sering-sering nangis. Orang yang belakang gak dengar bacaannya. Suruhlah Umar ibn al-Khattab jadi imam. Kata Rasulullah, suruh Abu Bakar jadi imam. Kata Siti Aisyah kepada Siti Hafsah, Hafsah, ngomong sama Rasulullah, bilanglah kepada dia, ini Abu Bakar nangis-nangis saja, suruh Umar aja jadi imam. Siti Hafsah ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq nangis saja, suruh Umar ibn al-Khattab. Kata Rasulullah, la hawla wa la quwwata illa billah, inna kunna sahibatu Yusuf. Kalian seperti sahabat-sahabat Yusuf, teman-teman Yusuf, perempuan itu yang banyak masalah sama Nabi Yusuf itu, yang potong tangannya, itulah. Suruh Abu Bakar jadi imam. Tak boleh Abu Bakar jadi makmum, sahabat menjadi imam. Tak boleh ada yang mengimami Abu Bakar kecuali Rasulullah. Abu Bakar itu terutama dan pertama. Yang pertama masuk surga setelah para nabi dan rasul, Abu Bakar. Yang paling pertama, yang paling tinggi di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Tercinta, tersayang. Manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Itu Abu Bakar. Kenapa? Karena dia selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin, tolong perhatikan ini. Karena banyak zaman sekarang, mohon maaf, pemimpin itu gak dekat dari masyarakat. Zaman dulu, pemimpin itu dekat dengan masyarakat supaya dia tahu apa aja kebutuhannya. Karena dia tanggung jawab.
Bukan maksud saya pemimpin di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia sekarang. Pemimpin itu jauh dari masyarakat. Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin, malam-malam dia gak tidur. Salah satu hari keluar dari rumahnya, Umar Ibn Al-Khattab lihat Abu Bakar. Kok ini keluar malam-malam? Mau kemana ini? Ternyata Abu Bakar berjalan dan Umar dari jauh-jauh ikuti beliau memperhatikan. Mau kemana ini? Sampai Abu Bakar datang di hadapan salah satu rumah, ketuk pintunya, dibukakan pintunya, Abu Bakar masuk dalam rumah itu. Umar Ibn Khattab tunggu aja di luar. Sampai Abu Bakar keluar dari rumah, tapi Abu Bakar gak lihat Umar. Kemudian Abu Bakar pergi, langsung Umar datang ketuk pintunya. Tek, tek, tek. Dibukakan pintu, ada seseorang ibu yang tua dan buta. Kata Umar Ibn Khattab, Bu, ini rumah siapa? Disebutkan namanya. Kemudian kata Umar Ibn Khattab, orang yang tadi masuk kenapa? Ada urusan apa di sini? Kata dia, orang yang tadi setiap malam dia datang, dia bantu saya bersihin rumah, dia bantu saya masak, rapi-rapi semuanya, kemudian dia pergi. Kata Umar, Bu, kamu kenal dia siapa? Kata ibu, enggak kenal, enggak tahu dia siapa. Dia enggak kasih tahu namanya. Cuma dia datang setiap malam sebelum subuh, rapikan rumah, bersihkan, siapkan semua makanan, pakaian, semua siap, kemudian dia pergi. Pemimpin, bantu ibu-ibu yang tua, yang tidak ada yang menolong dia, makanya dia membantu dia. Malam kedua, kata Umar, kayaknya saya bisa kalahkan Abu Bakar. Malam ini saya mau datang duluan. Itu kata Umar. Saya mau datang duluan. Jadi Abu Bakar datang, nanti dia lihat rumah sudah bersih. Baru saya kalahkan Abu Bakar. Ternyata Umar Ibn Khattab datang duluan. Misal, malam kemarin Abu Bakar datang jam 3. Umar Ibn Khattab malam kedua datang jam 1:30. Supaya duluan. Datang ketuk pintu, dibukakan pintu oleh ibu. Kata Umar, saya mau bantu ibu malam ini. Kata ibu, oh sudah telat. Sudah telat. Jadi orang yang kemarin datang dan dia sudah bersihkan rumah. Itulah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mau sekalipun ada manusia bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Enggak boleh ada yang kalahkan. Selalu dia menang. Karena dia selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang tua saya, orang awam. Wallahi. Orang awam, bukan ustaz, bukan ustazah, bukan alim ulama. Ayah saya enggak sekolah. Ayah saya tidak masuk sekolah. Karena dari kecil kerja keras. Dari kecil dia mendampingi ayahnya, kakek saya. Selalu mendampingi. Lahir Yaman, ayah saya mohon maaf, hijrah ke Somalia dulu. Kerja di Somalia. Bertahun-tahun. Balik lagi ke Yaman, hijrah lagi ke Madinah. Jadi hijrah terus itu. Cari nafkah bersama ayahnya. Alhamdulillah, ayah saya yang orang awam, Allah bertemukan dengan ibu saya di kota Madinah. Bagaimana ceritanya? Allah yang mempertemukan. Jadi jodoh itu bukan karena saya ketemu makanya jadi jodoh, tidak. Tapi karena jodoh makanya saya bisa bertemu. Jadi ayah saya di Madinah terkenal. Kenapa? Karena ayah saya tidak pernah malas untuk melakukan kebaikan. Selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Apapun itu. Bantu orang, salat, puasa, sedekah, kasih makan orang, jenguk orang yang sakit. Setiap hari ayah saya mampir ke rumah sakit. Gak kenal orang di sana. Cuma datang lihat orang siapa aja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga cepat sembuh, sihat wal afiat. As'alullah al-azim, Rabbal arshil azim, an yashfiyak. 7 kali. Lanjut orang yang kedua. As'alullah al-azim, Rabbal arshil azim, an yashfiyak. 7 kali. Lanjut terus. Saya pernah mendampingi ayah saya. Saya enggak kuat. Saya ikut 3 hari. Kemudian saya bilang, mohon maaf ayah, enggak bisa saya. Karena sebelum subuh sudah bangun. Salat qiyamul lail, berangkat lagi ke Masjid Nabawi. Salat di Masjid Nabawi, habis itu ambil galon-galon yang besar, isikan air zam-zam, bawa air zam-zam itu, bagi-bagi kepada orang yang butuh. Karena ada masing-masing jauh dari Masjid Nabawi. Ayah saya bagikan air zam-zam. Junguk orang yang sakit. Beli makanan, walaupun 15 rial, mungkin sekitar 40 ribu, dibelikan makanan, bagi-bagi kepada orang yang miskin. Bagi-bagi terus. Setiap hari itu ayah saya begitu. Kalau dia tidak punya uang, dia cari orang yang punya uang. Dia bantu orang yang miskin, bagi uang orang kaya itu. Orang sakit, pernah orang sakit, ayah saya enggak punya uang. Wallahi dia carikan orang kaya, kata dia, aku punya teman yang sakit tidak mampu, dikasih uang, dikasih langsung kepada orang sakit. Itulah ayah saya. Kalau dia enggak punya, enggak ada masalah. Saya cari orang yang punya, bisa membantu orang. Makanya ayah saya waktu di Madinah, datang kakek saya. Ini cerita keluarga saya. Datang kakek saya, ayah ibu. Kata ayah ibu saya, Syekh Salih, dinamakan Syekh Salih. Saya mau nikahkan dengan anak saya, anak gadis saya. Ibu saya, Masya Allah, gadis dan cantiknya luar biasa. Jadi jangan kira, banyak orang salah faham zaman sekarang. Kapan perempuan nawarkan diri kepada laki-laki? Kalau ada kekurangan. Zaman dulu bukan begitu. Jadi orang yang nawarkan dirinya, misal Siti Khadijah, dia tawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Tidak ada kekurangan. Cantik, tercantik bahkan di Makkah, terkaya. Semua orang ingin nikah sama dia. Akhirnya dia tawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak harus kita kurang supaya nawarkan diri. Enggak. Kita cari orang yang saleh, orang yang baik. Kalau dia enggak datang, kita yang carikan. Khusus kepada ayah. Ayah itu harus carikan jodoh kepada anaknya. Bukan anaknya perempuan pergi cari, mana yang mau nikah sama saya. Bukan begitu. Ayah yang carikan. Ayah ibu saya datang kepada ayah saya, nawarkan anaknya. Kata ayah saya, mohon maaf, saya sudah punya istri. Karena ayah saya pada waktu itu sudah nikah. Jadi istri ayah yang pertama bukan ibu saya. Ibu saya adalah istri yang kedua. Istri ayah yang pertama anaknya cuma 1. Ibu saya anaknya 12. Alhamdulillah. Istri ayah yang pertama anaknya belum hafal Quran dan tidak pernah jadi imam. Bukan maksud saya mengkurangi, enggak. Tapi saya nanti kasih tahu kenapa. Ibu saya anaknya 12, 9 laki-laki. 9 laki-laki ini semuanya jadi imam di kota Madinah. Setelah hijrah, sebagian jadi imam di Indonesia, sebagian jadi di kantor-kantor urusan belakang, belakang layar. Kenapa begitu? Alhamdulillah Allah menjadikan anaknya menghafal Al-Quran karena tujuan kakek saya lillahi ta'ala. Kata ayah saya sudah punya istri. Kata kakek saya, gak apa-apa Syekh Salih, jadikan istri yang kedua. Kata ayah saya orang miskin. Saya belum mampu. Harta saya sedikit. Kata kakek saya enggak cari harta Syekh Saleh. Saya cari orang baik, orang salih. Ayah saya namanya Saleh dan dia orang salih. Alhamdulillah. Akhirnya dinikahkan. Wallahi hidupnya dulu sangat-sangat sederhana. 2 kamar. 1 kamar untuk ayah dan ibu, dan 1 kamar semua anaknya tidur di kamar itu. Semua anaknya.
Karena kita bersaudara 12, 5 anak yang pertama, ibu saya tidak pernah haid. Apa artinya? Artinya hamil anak yang pertama, almarhum Syekh Ali Jabir, kemudian selesai masa iddah, langsung hamil lagi. Anak yang kedua, perempuan. Kemudian ibu saya melahirkan, selesai masa iddah, hamil langsung. Anak yang ketiga, selesai melahirkan, masa iddah, hamil lagi. Gitu terus. 5 anak yang pertama, antara mereka cuma 10 bulan kurang lebih. Gak ada 1 tahun. 1 tahun antara mereka gak ada. Gak sampai 1 tahun. Dan semuanya 5 anak itu tinggal di satu kamar bersama-sama. Bertahun-tahun, sampai besar begitu aja. Saya aja sudah lahir di kamar itu. Tapi setelah beberapa tahun baru kita pindah. Jadi hidupnya sangat sederhana. Tapi kakek saya tujuannya lillahi ta'ala, dia nikahkan ibu saya dengan ayah saya supaya Allah menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan salih salihah. Makanya Allah memberikan keturunan salih salihah. Amin ya rabbal alamin. Salih salihah bukan artinya orang sempurna ya. Jadi kalaupun saya bilang kita insya Allah jadi orang salih salihah, bukan artinya kita orang yang sempurna. Enggak. Tapi kita berusahalah jadi orang yang baik, yang salih salihah. Alhamdulillah. Makanya ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang salih salihah. Karena itulah rahasia niat baik. Kalau orang berniat baik, wallahi Allah memberikan kemudahan, kelancaran. Di Indonesia ada seseorang namanya Abdul Rahim. Abdul Rahim dengan istrinya tinggal di Pulau Nias. Tahu Pulau Nias? 5% orang Muslim. 5% aja. 95% Kristen. Luar biasa Abdul Rahim dengan istrinya. Wallahi rumahnya sangat sederhana. Langsung saya ingat rumah kita waktu kecil. Sederhana. Bahkan tidak ada AC, tidak ada TV, tidak ada kulkas. Seperti zaman dulu itu, 1000 tahun yang lalu rasanya. Abdul Rahim dengan istrinya melahirkan 10 anak. Anaknya 10. 9 dari 10 hafal 30 juz. Saya bertanya, yang ke-10 kenapa tidak hafal? Kata beliau, karena baru lahir. Umurnya baru beberapa bulan. Saya bilang, saya juga ingin sekali anak saya hafal Al-Quran. Tapi saya sibuk di luar rumah. Saya sibuk cari nafkah, sibuk berdakwah, sibuk urus ini, urus itu. Kata dia, saya juga sibuk. Yang ajarkan anak saya Al-Quran bukan saya, tapi istri saya di rumah. Wallahi, istri beliau yang menjadi guru kepada anaknya. Naja, tahu Naja? Naja, seseorang yang muda, badannya tidak normal, tidak bisa bergerak, akalnya, otaknya enggak normal. Naja luar biasa hafal 30 juz. Hafal nomor halaman, hafal nomor ayat, hafal nomor surat. Almarhum Syekh Ali Jabir, semoga Allah merahmati beliau, itu sangat tawadhu' dan memuliakan ahlul Quran. Ketemu dengan Naja, almarhum Syekh Ali Jabir cium tangan Naja, cium kepalanya, cium kakinya. Kakinya pun dicium. Karena almarhum senang sekali dengan ahli Quran, para pecinta Al-Quran. Memuliakan ahlul Quran. Itu tujuannya dia datang ke Indonesia. Tujuannya adalah Al-Quran, berjuangkan Al-Quran. Dan itu juga tujuan adik beliau datang ke Indonesia. Jadi dulu almarhum Syekh Ali Jabir datang ke Indonesia, tujuannya yang pertama dan terutama adalah silaturrahimi. Tadi saya sudah sampaikan ke Ustaz Raja, saya Syekh Anas Jabir dan abang saya, adik saya, keturunan Indonesia. Kakek buyut saya dari ibu saya berasal dari Lombok. Jadi saya keturunan Indonesia, keturunan Lombok. Kalau gak percaya, cek darah saya merah putih.
Seperti bendera Indonesia. Cuman karena kita lahir di Arab, Madinah, makanya hidungnya agak mancung sedikit. Kalau bapak-bapak lahir di Indonesia, hidungnya, Masya Allah. Semoga sehat walafiat insya Allah. Allah tidak melihat muka, Allah tidak melihat baju, Allah tidak melihat kekayaan, Allah tidak melihat marga, tapi yang dilihat oleh Allah hati. Kalau hatinya baik, hatinya bertakwa kepada Allah, hatinya cinta dengan Allah dan Rasul, dan ada perbuatan wa a'malikum, ada perlakuan, ada amal salih, itulah yang dimuliakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita keturunan Indonesia, makanya almarhum datang silaturahmi kepada keluarga saya yang di Lombok. Lama-lama beliau memperhatikan banyak orang Indonesia belum bisa baca Quran. Makanya kata beliau, harus saya hijrah ke Indonesia berjuangkan Al-Quran. Alhamdulillah. Kita bisa lihat acara Hafiz Indonesia RCTI yang dulu adalah jurinya almarhum Syekh Ali Jabir, sekarang jurinya abang saya Syekh Hussein Jabir. Masya Allah, anak kecil, umurnya 5 tahun, hafal Quran 30 juz. Buta, saya ketemu, hafal 30 juz. Belum bisa bahasa Arab sama sekali. Seminggu yang lalu saya acara di Pontianak, saya ketemu buta, tapi qari, luar biasa bacaannya, luar biasa hafalannya, Masya Allah. Saya bilang, belajar Quran sama siapa? Sama ibu saya. Naja belajar Quran sama siapa? Sama ibunya. Itulah kehebatan. Kita bersaudara 12, belajar Quran sama siapa? Yang pertama dan terutama adalah ibu saya. Ibu saya dari dulu, saya masih ingat, tak pernah ibu saya ketinggalan baca surah Al-Baqarah. Ibu saya setiap hari baca surah Al-Baqarah. Tak pernah ketinggalan. Pernah kita lagi jalan-jalan jauh-jauh, dan kita kecapean, saudara saya semuanya pada tidur. Saya rekam karena lagi hujan. Saya bilang, ini lagi hujan, Masya Allah, kita lagi jalan-jalan. Saya tunjukkan saudara saya, semuanya tidur. Kecuali ibu saya, lagi duduk, buka Al-Quran, baca Al-Quran. Hebat ibu saya, Masya Allah. Ibu saya kalau baca Quran, wallahi tidak pernah balas kalau kita tanyakan sesuatu atau ngobrol. Kalau dia buka Quran, gak pernah ibu saya begini. Gak pernah. Angkat kepala aja, gak pernah. Matanya diangkat, gak pernah. Selalu matanya dan kepalanya hadap Al-Quran. Kalau ibu saya lagi baca Quran, gak mungkin saya salam. Misal, pagi hari, saya datang, ibu saya lagi baca Quran. Saya mau salam pagi hari. Saya begini, gak pernah dibalas salamnya. Kalau mau salam, kita cium kepalanya. Jadi salamnya begini, kita cium aja kepalanya, udah itu salamnya. Karena gak boleh, kalau ibu saya lagi baca Quran, gak boleh diganggu sama sekali. Siapa aja, gak boleh. Ini waktu khusus kepada Al-Quran. Ibu saya belum hafal Al-Quran, baru hafal juz 30, juz 29, belum 30 juz. Ibu saya, wallahi, demi Allah, bacaannya tidak lancar, bata-bata. Wallahi bata-bata. Seperti orang yang bukan Arab gitu. Bacaannya sangat banyak salah lah. Tapi ibu saya, walaupun bacaannya banyak salah, wallahi gak pernah ketinggalan. Lebih hebat dan lebih semangat daripada anaknya yang lancar bacaannya. Alhamdulillah. Itulah kelebihan orang tua saya. Orang tua saya masih hidup. Alhamdulillah, semoga panjang umur, sehat walafiat, insyaAllah. Itulah perjuangan. Jadi bapak ibu sekalian, walaupun belum hafal Al-Quran, walaupun belum lancar bacaannya, harus tahu Allah akan memberikan 2 pahala. Orang yang baca Al-Quran dan bacaannya itu bata-bata, susah, sulit, dapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala kesulitan yang dia menghadapi. Jadi ibu saya dapat 2 pahala. Jadi yakinlah, walaupun ibu bapa sekalian belum lancar bacaannya, belum banyak hafalannya, tapi kalau rajin baca Quran, dekat dengan Al-Quran, Allah menjadikan keturunannya salih dan salihah para penghafal Al-Quran. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah.
Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan insya-Allah ilmu yang kita mendapatkan bermanfaat bagi kita semuanya. Jadikanlah Al-Quran tujuan hidup, pedoman kehidupan. Itu tujuan sahabat, itu tujuan Rasulullah hidup di dunia ini. Al-Quran. Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah SAW kepada para sahabat saat mau meninggal, menghadapi sakaratul maut, kata Rasulullah, wahai sahabat, saya mau memberikan wasiyah. Selama menjaga wasiyah ini, kalian tidak akan sesat. Lan tadillu ba'di abada. Tak bakal sesat, kata Rasulullah. Apa itu? Kitab Allah. Aku tinggalkan Al-Quran. Tolong dijaga Al-Quran. Wallahi, bahagia, nikmat, berkah, lancar, sihat wal afiat. Orang yang sakit, wallahi tidak perlu ke rumah sakit. Ada cerita di zaman sahabat, orang yang sakit kasih obat, wallahi tidak sembuh. Sahabat bacakan surah Al-Fatihah sekali. Wallahi kata sahabat, ka'annama nashita min iqal, sepertinya orang ini tidak pernah sakit. Murid saya pernah sakit kakinya beracun, digigit oleh hewan dan beracun kakinya. Wallahi sakit, nangis dia. Langsung saya bacakan Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 kali Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Wallahi, demi Allah kata dia, Syekh, wallahi sudah hilang rasa sakitnya. Bukan karena saya orang hebat, tidak, karena Al-Quran. Itu berkahnya Al-Quran. Obat, Allah bukan obat, tapi kesembuhan. Syifa, kata Allah, syifa. Kesembuhan hati, kesembuhan badan, kesehatan, itu semua melalui berkahnya Al-Quran. Makanya dekatlah kepada Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli Quran, keluarga Allah dari golongan manusia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Mungkin kita manusia tidak bisa membalas, tapi balasan Allah jauh lebih baik dan jauh lebih mulia lagi insyaAllah. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah, atau ada kekurangan, atau ada kelebihan, atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Kebenaran itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari setan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.